Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Gumelar akan menjawab soal UTS, komputer forensik dan keamanan cyber. Soal pertama yaitu, apa itu OSI model? Dan jelaskan perbedaan setiap layer pada OSI model. OSI model adalah sebuah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk menggambarkan fungsi sistem jaringan yang mencirikan fungsi komutasi ke dalam seperangkat aturan dan persyaratan universal untuk mendukung interoperabilitas antara produk dan perangkat lunak yang berbeda. OSI model ini dibagi menjadi 7 layer. Yang pertama itu ada layer aplikasi yang memungkinkan pengguna atau perangkat lunak untuk berinteraksi dengan aplikasi atau jaringan kapanpun pengguna mengakses, yang dapat membaca pesan, mentransfer file, atau melakukan tugas yang berhubungan dengan jaringan. Contohnya itu bisa menggunakan Skype atau Outlook, di mana melalui protokol seperti SNMP, FTP, atau HTTP, dan ada beberapa macam lainnya seperti AppleTag atau SMTP. Lalu selanjutnya ada layar presentasi, di mana layar presentasi ini berfungsi menerjemahkan atau memformat data untuk lapisan aplikasi. Lapisan ini juga menangani enkripsi dan dekripsi yang dibutuhkan oleh lapisan aplikasi. Lapisan presentasi ini biasanya bagian dari sistem operasi yang mengubah data masuk dan keluar dari satu format presentasi ke format presentasi lainnya, di mana diimplementasikan melalui protokol seperti NCP atau AFP atau TDI. Lalu selanjutnya ada lapisan sesi, di mana lapisan sesi ini mengatur, mengordinasikan, dan mengakhiri komunikasi antar aplikasi, yang layanannya mencakup autentikasi dan koneksi ulang setelah adanya gangguan. Lapisan ini menentukan berapa lama sistem akan menunggu aplikasi lain untuk merespon. Lapisan sesi ini dapat mengelola manajemen dan menutup percakapan antara dua komputer atau komunikasi melalui jaringan, yang juga menyediakan penanganan kesalahan jaringan, di mana diimplementasikan melalui protokol NetBIOS. Lalu ada lapisan transport. Lapisan transport ini bertanggung jawab untuk mentransfer data melalui jaringan dan menyediakan mekanisme pengecekan kesalahan dan kontrol aliran data, di mana ini menentukan berapa banyak data yang akan dikirim, kemana akan dikirim, dan berapa kecepatannya. Contoh paling terkenal dari lapisan transport ini yaitu TCP dalam suite TCP atau IP, di mana disinilah komunikasi memilih nomor port TCP untuk mengkategorikan dan mengatur transmisi data di seluruh jaringan, dan dapat meminta pengiriman ulang di mana transmisi agar lebih efisien melalui jaringan. Lalu selanjutnya ada lapisan jaringan. Fungsi utama dari lapisan jaringan adalah untuk memindahkan data ke dalam jaringan lain melalui protokol lapisan jaringan ini dengan mengemas data dan informasi alamat jaringan yang benar, memilih rute jaringan yang sesuai, dan menuliskan paket data ke lapisan transport, di mana alamat IP diterapkan untuk tujuan peruteran, yang diimplementasikan ke dalam perangkat jaringan dan protokol, di mana untuk perangkat jaringannya itu bisa melalui router, device router, atau device switch. Lalu untuk protokolnya melalui IP atau NVLink. Lalu selanjutnya ada lapisan data link. Data link atau lapisan
Protokol dalam sebuah program ini menangani pemindahan data masuk dan keluar dari tautan fisik dalam jaringan. Lapisan ini menangani masalah yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan transmisi bit, yang memastikan bahwa kecepatan aliran data tidak membebani perangkat pengirim dan penerima. Lapisan ini juga memungkinkan transmisi data ke layer 3, lapisan jaringan di mana itu ditujukan dan diarahkan. Lapisan data link ini dibagi menjadi 2 sub lapisan atau layer. Yang pertama disebut kontrol tautan logis atau LLC, yang bertanggung jawab untuk kontrol aliran dan memberitahu lapisan atas jika terjadi kesalahan pengiriman atau penerimaan. Lalu untuk layer kedua atau lapisan kedua, yaitu disebut media access control, yang bertanggung jawab untuk melacak bingkai data menggunakan alamat MAC atau media access control dari perangkat keras pengirim dan penerima. Ini juga bertanggung jawab untuk mengatur setiap frame, menandai bit awal dan akhir, dan mengatur waktu mengenai kapan setiap frame dapat dikirim sepanjang media lapisan fisik, yang diimplementasikan dalam beberapa perangkat seperti bridge dan switch Ethernet yang digabungkan pada layar. Yaitu untuk lapisan terakhir, yaitu lapisan fisik. Lapisan fisik ini bertanggung jawab untuk mengirimkan bit komputer dari satu perangkat ke perangkat lain di sepanjang jaringan, yang menentukan bagaimana koneksi fisik ke jaringan diatur dan bagaimana bit dipresentasikan menjadi sinyal yang dapat diprediksi saat ditransmisikan baik secara elektrik, optik, atau melalui gelombang radio. Lapisan fisik ini diimplementasikan dalam beberapa perangkat seperti hubs, repeaters, network adapter, atau parallel bus. Lalu untuk soal kedua, jelaskan SQL injection, DDoS, dan ransomware. SQL injection adalah jenis serangan di dunia maya yang mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak dalam aplikasi web untuk tujuan mencuri, menghapus, atau memodifikasi data, atau dapat mengontrol administrasi atas sistem yang menjalankan aplikasi yang terpengaruh. Jadi serangan umum ini menggunakan kode berbahaya untuk memanipulasi basis data back-end guna mengakses informasi yang tidak dimaksudkan untuk ditampilkan. Dalam kasus tertentu, penyerang mendapatkan hak administrasi ke database yang semuanya sangat merugikan. Biasanya yang sering diserang oleh virus ini adalah situs web. Lalu untuk ransomware, jenis virus atau malware yang mencegah pengguna mengakses sistem atau file pribadi mereka dan meminta tebusan untuk mendapatkan kembali akses mereka, yang biasanya diklasifikasi sebagai bentuk malware yang berbeda dari virus. Biasanya ransomware ini harus mendapatkan akses ke perangkat atau jaringan yang memiliki akses kemungkinan mereka untuk mendapatkan malware yang diperlukan untuk mengenkripsi atau mengunci. Nah, jenis ransomware ini bisa menargetkan database atau server file dengan melumpuhkan sistem dengan instan. Nah, ransomware ini juga bisa berubah sebuah file zip atau dokumen. Lalu DDoS. DDoS ini adalah jenis serangan yang memanfaatkan batas kapasitas khusus yang berlaku untuk sumber daya jaringan, di mana serangan jenis akan mengirimkan beberapa permintaan sumber daya ke web yang diserang dengan tujuan melebihi kapasitas situs web untuk menangani banyak permintaan dan mencegah situs web berfungsi dengan benar. Serangan DDoS ini akan mencapai efektivitas dengan memanfaatkan beberapa sistem komputer yang disusupi sebagai sumber lalu lintas serangan. Nah, biasanya yang dieksploitasi ini mencakup komputer dan sumber daya jaringan
lainnya seperti perangkat IoT. Lalu untuk soal ketiga, apa yang Anda ketahui tentang cybersecurity? Mengapa sangat diperlukan? Cybersecurity adalah penerapan teknologi, proses, dan kontrol untuk melindungi sistem jaringan, program, perangkat, dan data dari serangan dunia maya, yang bertujuan untuk mengurangi resiko serangan dunia maya dan melindungi dari eksploitasi sistem, jaringan, dan teknologi yang tidak sah. Cyber security sangat penting karena mencakup segala hal yang berkaitan dengan perlindungan data kita dari penyerang cyber yang ingin mencuri informasi dan menggunakannya. Di mana data kita bisa berupa data sensitif, sebuah informasi pemerintah, dan industri atau informasi pribadi. Nah, cyber security ini tidak hanya untuk keamanan data pribadi saja, tetapi untuk data keamanan organisasi, pemerintahan, militer, dan organisasi kritis sosial lainnya. Lalu apa yang dimaksud, soal keempat, apa yang dimaksud dengan digital forensik? Digital forensik adalah proses mengungkap dan menafsirkan data elektronik yang bertujuan dari proses ini adalah untuk menganalisa, memeriksa, mengidentifikasi, dan melestarikan bukti apapun dalam bentuk aslinya saat melakukan penyelidikan dengan terstruktur dan mengidentifikasi dan memvalidasi informasi digital untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu. Di mana untuk menemukan bukti dari media digital bisa seperti komputer, ponsel server, atau jaringan. Lalu soal nomor 5, sebutkan proses dari digital forensik. Digital forensik itu ada 5 proses. Yang pertamanya itu adalah identifikasi, di mana proses identifikasi ini mencakup hal-hal seperti bukti apa yang ada, di mana disimpan, dan terakhir barang bagaimana disimpan. Nah, media penyimpanan ini bisa berupa komputer, handphone, atau lain-lainnya. Lalu proses yang kedua yaitu preservation atau kelestarian. Pada masa ini, data akan diisolasi, diamankan, dan diawetkan termasuk mencegah orang menggunakan perangkat digital agar barang bukti digital tidak rusak. Lalu proses ketiga itu analisis. Pada langkah ini, investigasi akan merekonstruksi fragmen data dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ditemukan. Namun, mungkin diperlukan banyak pengulangan pemeriksaan untuk mendukung teori kejahatan tertentu. Lalu proses yang keempat adalah dokumentasi. Dalam proses ini, catatan dari semua data yang terlihat harus dibuat. Ini membantu dalam menciptakan TKP dan meninjaunya, yang melibatkan dokumentasi yang tepat dari TKP bersama dengan memotret, membuat sketsa, dan pemetaan TKP. Lalu proses yang terakhir, pada angka ini dilakukan proses peringkasan dan penjelasan tentang kesimpulan pada semuanya. Soal yang keenam, apa yang Anda ketahui mengenai bukti elektronik dan bukti digital? Untuk bukti digital, ada sebuah jenis data yang disimpan dan dikumpulkan dari perangkat penyimpanan elektronik apapun yang kemudian akan diekstrak atau di-recover dari barang bukti elektronik. Barang bukti digital ini bisa seperti email, log call, video, image, audio, user ID dan password, SMS, dan encrypt file. Untuk bukti elektronik ini bersifat fisik dan dapat dikenali secara visual. Jenis-jenis dari bukti elektronik ini bisa berupa komputer, laptop, flash disk, hard disk, telepon genggam, switch, CCTV, kamera, dan semacamnya. Lalu untuk soal yang ketujuh, sebutkan salah satu framework yang digunakan terkait digital forensik.
Salah satunya itu Digital Forensic Model Based on Malaysian Investigation Process, yaitu memiliki 7 tahap. Tahap pertama yaitu planning. Pada tahap ini terdiri dari 2 prosedur yang otorisasi dan memperoleh surat perintah penggeledahan. Tahap kedua yaitu identifikasi. Tahap identifikasi ini terdiri dari 2 prosedur yang mengidentifikasi dari item disita dan mengidentifikasi bukti digital dengan cara melakukan proses lab data acquisition. Tahap ketiga yaitu reconnaissance. Dalam tahap pemahaman, recognition lebih penting sebagai eksplorasi pemetaan suatu lokasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Tahap keempat yaitu analisis. Tahap analisis ini bisa berupa barang bukti digital. Lalu tahap kelima, result, adalah tahap pembuatan laporan hasil pemeriksaan. Tahap keenam adalah proof dan defense. Tahap ini membuktikan validitas kasus dengan hasil temuan analisis. Dan tahap 7 atau terakhir, diffusion of information, yaitu tahap sosialisasi. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.